Kira visual packaging tuh penting nggak buat sebuah produk? Oke, kita bahas. Halo, selamat datang kembali di channel gua. Perkenalkan, gue De Abdil. Di segmen kali ini namanya visual, di mana nanti kedepannya akan membahas tentang apapun soal visual, dari apa yang gue lihat, apa yang gue rasa, apa yang gue alami, dan apa yang gue tahu. Nah, di episode kali ini, gue akan bahas soal visual packaging itu penting nggak buat produk yang nanti bakal lo jual. Pokoknya ini sebenarnya bisa berlaku buat produk apapun, baik itu food and beverage, fashion, elektronik, atau musik sekalipun. Nah, nanti kita bahas di sini ya. Mungkin dari lo semua banyak yang beranggapan kalau visual packaging itu cuma nambah-nambah biaya buat modal produk lo gitu. Sebenarnya itu tuh penting tau. Jadi itu tuh fungsinya sebenarnya bisa jadi dua mata pisau, yang satu bisa membuat produk lo lebih baik, yang satu bisa membahayakan buat produk lo gitu. Kalau si packaging ini tuh tidak lo perhatiin buat kegunaannya. Buat lo semua yang nggak tahu packaging itu apa, packaging itu bungkus. Packaging itu kayak kemasan gitu, yang biasanya lo beli barang, terus biasanya kan suka ada tuh kemasannya apa gitu, bungkus buat ngelindungi si produknya itu apa. Nah itu satu fungsi untuk packaging, yaitu melindungi produk. Apalagi sekarang bisa kita lihat kalau misalkan di zaman yang semua serba online ini, fungsi packaging lumayan harus diperhatiin gitu. Karena pertama, ya bisa melindungi produknya itu sendiri gitu. Nah, kalau misalkan produk lu dikirim melalui ekspedisi, kita tuh nggak tahu produk yang datang ke pembeli itu. Dengan adanya packaging, kita bisa menyelamatkan produk itu sendiri gitu dari apapun gangguannya yang ekspedisi lakukan gitu. Untuk jaga-jaga sebenarnya. Oke, gue kasih contoh. Misalkan produk lo, produk cake gitu. Nah, untuk cake ini udah kita tahu sendiri kan, kalau misalkan kesenggol sedikit kan bentuknya udah lumayan bisa berubah gitu. Kalau misalkan packagingnya nggak bener, ya sayang banget gitu. Produk yang dari rumah lo udah hias-hias, udah jaga sepenuh hati, tiba-tiba pas udah nyampe ke customer, lah kok jadinya gini gitu. Kan jadinya sayang banget gitu, ya kan? Yang kedua yaitu menghargai dan membangun kepercayaan si pembeli. Nah, dari sini kalau misalkan produknya udah aman, packagingnya udah bagus, berarti kan si pembeli udah, oh oke nih, packagingnya aja udah bagus gitu. Kedepannya mungkin secara tidak langsung si pembeli juga merasa dihargai. Oh, mantap juga ya nih packagingnya. Karena sepengalaman gue, suatu produk kalau packagingnya udah cakep, itu dalamnya biasanya enak kebanyakan kalau makanan gitu. Gak tau sih, mungkin gue karena gue anak visual ya, jadi apa-apa dilihat dari apa yang gue lihat dulu baru gue beli gitu. Mungkin dari lo yang nonton juga kayak gitu, mungkin ada yang bagus nih gitu, yaudah gue beli gitu. Nah, ini si packaging ini lumayan bisa menimbulkan trust si pembeli terhadap barang itu atau terhadap brand lo itu sendiri gitu. Apalagi di zamannya sekarang yang semua orang kalau misalkan beli barang apapun, entah itu makanan, fashion, atau apapun, kalau misalkan kita menemukan packaging yang bagus, ya otomatis si customer pas begitu datang si barangnya, udah pasti di Instastory kan, atau di update ke sosial media. Ya lumayan, itu jadi salah satu trik marketing buat kita gitu. Jadi kan nggak usah ngeluarin biaya tambahan untuk marketingnya. Nah, kalau misalkan pembeli udah update si produk lo di sosial media, kan otomatis itu udah jadi sarana buat promosi gratis kan. Nah, itu jadi fungsi packaging yang ketiga, yaitu media promosi gratis. Mau nggak mau gitu, di packaging yang udah lo siapin, udah pasti harus ada logo. Terus ada juga mungkin cara ordernya di mana, atau bisa lo juga masukin sosial media si produk lo atau si Instagram brand lo gitu di situ. Lebih bagus lagi kalau ada cara ya tips-tips untuk menikmati produk, misalkan foto dulu, abis foto terus dimakan pakai tangan kanan, baca doa di situ, bisa juga disematkan di situnya. Nah, masuk ke fungsi packaging yang keempat, yaitu bisa menambah value dari produk lo. Sebenarnya banyak loh di Indonesia para bisnis kecil yang udah punya brand gitu, tapi mereka nggak punya pabrik.
Jadi mau nggak mau mereka nyari si pengrajin ataupun ya pabrik besar gitu yang mereka no brand. Jadi mereka ambil barangnya, misalkan ngambil sepatu dari Cibaduyut gitu. Gue beli dengan harga 60.000. Dari Cibaduyut itu sendiri mereka nggak ada brand, terus nggak ada juga kardus atau apapun itu yang berhubungannya sama packaging, ya mereka stok dapat sepatunya aja gitu. Nah dari situ pas gue pulang gitu misalkan si sepatu dengan harga segitu gue kasih brand, terus gue kasih packaging yang cakep, gue kasih greeting card atau apapun itu, pokoknya dicakepin lah. Terus gue jual tuh di sosial media seharga 200.000 misalkan. Orang juga nggak akan mikir gitu itu bahwa si sepatu itu tuh asalnya dari Cibaduyut gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalkan mereka tahu gitu, ya udah mending beli di Cibaduyut aja gitu. Karena adanya brand atau dan packaging yang udah gue buat gitu. Nah disitulah si visual packaging berperan sebagai menambah value dari sebuah produk. Tips dari gue sebenarnya milih packaging juga harus bijak gitu. Emang nggak semuanya harus mahal, tapi seenggaknya si fungsi packaging itu sendiri bisa dapat dipertanggungjawabkan gitu fungsinya. Nah contohnya misalkan dalam bidang musik, seperti yang kita tahu kalau di musik itu kan sekarang perilisan album fisik itu sudah tidak menggunakan lagi packaging dalam bentuk mika gitu. Sekarang lebih beralih ke bentuk kertas. Karena apa? Sekarang juga toko-toko fisik, toko CD fisiknya aja udah nggak ada gitu. Jadi udah jarang gitu. Orang-orang lebih memilih beli online daripada kita datang ke tempatnya langsung gitu. Mungkin dulu nggak apa-apa gitu pakai mika karena emang dari toko itu ke rumah lo juga lo yang jaga sendiri gitu. Kalau sekarang kan online mana kita tahu gitu. Misalkan dari si penjualnya bentuknya masih dalam keadaan utuh gitu. Kalau misalkan sekarang masih menggunakan mika, kita nggak tahu tuh yang terjadi di ekspedisi, apakah produknya bisa aman apa enggak gitu. Nah takutnya untuk meminimalisir hal tersebut, makanya sekarang lebih dialihkan ke dalam bentuk kertas packagingnya. Karena kertas juga udah lumayan bisa melindungi si CD yang ada di dalamnya gitu. Jadi secukupnya aja. Karena kan dari sisi yang lain juga kita harus perhatiin, misalkan budgetnya pakai mika bisa lebih mahal, ini lebih murah, ngapain harus lebih mahal? Kalau misalkan lebih murah ternyata efisien juga gitu. Fungsi packaging yang selanjutnya adalah menambah daya tarik. Kemasan atau packaging merupakan salah satu alat media komunikasi antara si produk dengan calon pembelinya atau dengan pembelinya. Kalau misalkan terlihat menarik, ya mau nggak mau gitu, kita juga bisa mikir dua kali gitu. Ini tuh bisa kita pertimbangkan gitu. Kita bisa memilih produk yang mana, yang kemasannya menarik atau yang kemasannya biasa aja. Walaupun itu dalam produk yang sama gitu. Misalkan kita lihat Kinder Joy deh, yang gampang gitu. Kalau misalkan Kinder Joy yang kita lihat di supermarket, kalau bentuk packagingnya pakai plastik biasa, nggak bentuk telur yang kayak kita lihat sekarang gitu, anak kecil juga nggak akan ngelihat gitu. Walaupun belinya coklat dapat mainan gitu. Sedangkan kalau bentuk packagingnya telur, terus warnanya juga tidak transparan, anak kecil juga yang pertama jadi penasaran karena dalamnya juga nggak tahu apa gitu. Yang kedua jadi bentuknya, karena bentuknya menarik, jadi anak kecil juga jadi tertarik buat beli itu. Mungkin kalau misalkan bentuknya ya dalam bentuk plastik transparan gitu, kita udah tahu dalamnya apa, anak kecil juga nggak mungkin sepengen itu beli Kinder Joy, iya nggak sih? Nah, fungsi packaging yang terakhir yaitu memperkuat diferensiasi dari produk lo itu sendiri gitu. Sebisa mungkin packaging yang lo bikin buat produk lo tuh harus beda. Kalau sebisa mungkin harus beda dengan produk-produk sejenis lainnya gitu. Misalkan kita lihat aja deh yang gampang-gampang, air mineral botolan gitu. Kalau mungkin lo sadar, setiap brand dari air mineral itu botolnya tuh beda-beda loh. Misalkan si brand Aqui, dia kan beda bentuknya kayak gitu. Terus si brand Le Mineral itu juga beda kan. Di antara dua itu aja udah beda gitu. Bentuk botolnya beda. Terus satu lagi yang bisa jadi pembeda ya si tutupnya itu sendiri. Warna tutupnya tuh udah beda-beda warnanya. Apalagi kalau stiker mereknya lo copot,
lo juga udah pasti tahu itu tuh brand minuman mineral apa gitu, air mineral apa. Iya nggak sih? Iya kan? Nah, makanya dari situ kita juga tahu kalau fungsi packaging itu emang benar-benar penting gitu. Karena dari kita lihat dari bentuk packagingnya aja, kita udah jadi tahu kalau itu tuh brand yang mereka maksud gitu. Walaupun dibilang menambah biaya, tapi di sisi lain, packaging juga bisa menambah penjualan dari produk lo. Oke, cukup dari gue. Jangan lupa buat share video ini ke teman-teman lo yang tertarik sama topik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam visual.